Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang etika pasar bebas. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya sendiri yaitu Maria Ulfa, yang kedua Hanif Fayirnafa, yang ketiga Selanda Pramesta Putri, yang keempat Alfiana Rizky Sarenda, yang kelima Miftahul Afifati Amareta, yang terakhir Azimatul Ainuniza. Keunggulan moral pasar bebas. Sistem ekonomi pasar bebas cenderung dianggap sebagai sistem yang paling baik dan kondusif dibandingkan dengan sistem alternatif manapun. Bagi bisnis yang baik dan etis, karena dari segi etis, sistem ini lebih memungkinkan praktek bisnis yang baik dan etis dan fair. Dari segi moral, sistem ekonomi pasar bebas mengandung beberapa hal yang sangat positif. Yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi. Yang kedua, terdapat aturan yang jelas dan fair. Yang ketiga, pasar modal memberi peluang yang optimal, kendati belum tentu sempurna bagi persaingan pasar bebas yang sehat dan fair. Yang keempat, tingkat pertama ekonomi pasar lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, pasar memberi peluang yang optimal bagi perwujudan kebebasan manusia. Sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan. Sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi. Dari sejarahnya, ekonomi pasar bebas justru lahir untuk membasmi sistem ekonomi merkantilistis yang korup karena didukung oleh monopoli, kolusi, dan praktek-praktek politik distorsif yang mengarah pada manipulasi birokrasi pemerintah oleh pengusaha demi kepentingan mereka, dan elit penguasa dengan mengorbankan kepentingan dan rasa keadilan masyarakat luas. Keadilan di sini dijamin melalui prinsip no harm. Selanjutnya, aturan yang jelas dan fair. Karena ada aturan yang jelas dan fair, sistem ekonomi pasar juga merupakan sistem yang terbuka. Terbuka bagi siapa saja yang keluar dan masuk dalam pasar. Terbuka untuk digugat dan menggugat berdasarkan aturan yang fair tadi. Terbuka bagi masuk dan keluarnya aliran modal serta barang dan jasa. Dengan demikian, secara relatif, pasar lebih menguntungkan banyak pihak dalam masyarakat, serta berperan aktif dalam mengisi kekurangan dan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh pasar. Peluang yang optimal. Dalam sistem ekonomi terbuka, buruh mempunyai posisi tawar-menawar yang lebih kuat karena rezim penguasa tidak lebih main dalam sistem pasar, tidak membenarkan pengusaha merugikan hak dan kepentingan buruh. Dengan terbukanya persaingan yang sehat, semua pihak diuntungkan, termasuk rakyat kecil, khususnya dengan kemauan pemerintah untuk mengendalikan pasar tanpa merusak mekanisme demi kepentingan rakyat kecil. Lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi membuka lapangan kerja yang semakin luas. Dengan demikian, semakin banyak orang diserap pasar dan dimungkinkan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara relatif dan progresif. Mekanisme ini berlangsung secara fair karena nasib ekonomi dan sosial masing-masing ditentukan oleh sejauh mana dia mampu memanfaatkan peluang yang diberikan pasar. Peluang yang optimal bagi perwujudan kebebasan manusia. Setiap orang dibiarkan dan dimungkinkan untuk menentukan sendiri kegiatan dan bahkan hidupnya sendiri-sendiri. Mereka tidak dipaksa ataupun dicegah untuk terlibat dalam kegiatan bisnis tertentu. Demikian pula, sistem pasar dan semua kegiatan bisnis bersifat bebas dan sukarela. Tidak ada yang dipaksa untuk menjual dan memberi barang yang tidak disukainya. Semua pihak bebas melakukan bisnis apa saja. Rumusan Manuel Velasco. Pasar yang kompetitif mendorong penjual dan pembeli ke arah apa yang disebut sebagai titik equilibrium. Dengan demikian, pasar moral. 1. Pasar mengarahkan penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran dagang secara adil. 2. Pasar memaksimalkan manfaat yang diperoleh penjual dan pembeli dengan mengarahkan mereka mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan
barang-barang mereka secara efisien. 3. Pasar mencapai semua ini dengan tetap menghargai hak penjual dan pembeli atas kebebasan. 2. Peran pemerintah. Syarat utama untuk menjamin sebuah sistem ekonomi pasar yang fair dan adil. Syarat utama untuk menjamin sebuah sistem ekonomi pasar yang fair dan adil adalah perlunya suatu peran pemerintah yang sangat canggih, yang merupakan kombinasi dari prinsip non-intervention dan prinsip campur tangan, khususnya demi menegakkan keadilan. Artinya, pemerintah yang benar-benar bersikap netral dan tunduk pada aturan main yang ada, berupa aturan keadilan yang menjamin hak dan kepentingan setiap orang secara sama. Selanjutnya, dalam teori Smith, peran bahkan campur tangan pemerintah tidak ditolak sama sekali atas dasar no harm, yaitu bahwa demi menegakkan prinsip keadilan no harm, pemerintah harus campur tangan. Jadi bahkan sebaliknya, dalam situasi tertentu, pemerintah malah dituntut untuk campur tangan. Dalam situasi seperti itu, pemerintah yang tidak campur tangan justru akan dianggap sebagai bersikap tidak adil. Situasi seperti itu adalah situasi di mana ada pihak tertentu yang dilanggar hak dan kepentingannya atau yang dirugikan oleh pihak lain secara tidak sah. Di pintu gerbang era berlakunya Perjanjian Perdagangan Pasar Bebas ASEAN-Cina, industri dalam negeri diliputi kekhawatiran yang sangat tinggi. Yang dikhawatirkan adalah hancurnya industri dalam negeri karena kalah bersaing di tengah membanjirnya produk luar negeri, khususnya Cina, yang telah bertahun-tahun menguasai Indonesia. Selain itu, Indonesia belakangan ini masih juga terus membanggakan pertumbuhan ekonominya. Namun, sebenarnya keadaan ini tidak berkualitas, lantaran hanya ditopang konsumsi dan ekspor produk primer. Semua itu tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan secara absolut. Sesuai yang dikatakan J. Gremillion, seorang ekonom yang sangat mendukung pasar bebas, bahwa salah satu ukuran kemajuan suatu bangsa dan keberhasilan suatu pemerintahan di era pasar bebas adalah tingkat kemampuannya untuk menguasai teknologi ekonomi. Namun, persoalan yang dihadapi Indonesia sebenarnya bukanlah sendirian. Masih banyak negara lain, khususnya negara-negara berkembang, yang mengalami nasib yang sama. Sehingga kepincangan dan ketidakadilan global yang terus membuntuti kencangnya persaingan di era pasar bebas ini. Contoh kasus, produk mie instan dari Indonesia yaitu Indomie sempat dilarang masuk negara Taiwan dikarenakan mengandung bahan pengawet berbahaya untuk manusia. Kepala BPOM, Kustantina, membenarkan adanya zat berbahaya bagi manusia pada produk Indomie. Tetapi, zat berbahaya masih dalam batas wajar dan aman, serta sudah sesuai dengan persyaratan internasional, Codex Alimentarius Commission, mengenai regulasi mutu, gizi, keamanan produk pangan di mana Taiwan bukan termasuk anggota kodeks tersebut. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.